Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tahir dengan NIM 2310520012. Di sini saya akan menjelaskan tentang peduli lingkungan. Apa sih itu peduli lingkungan? Peduli lingkungan berarti menghargai dan melindungi lingkungan alam. Ini mencakup tindakan sadar untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Peduli lingkungan bukan hanya sekadar slogan, akan tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga kelangsungan hidup, planet, dan generasi mendatang. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dari kepedulian lingkungan. Yang pertama itu ada konservasi sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam seperti air, energi, dan hutan secara bijak dan efisien, menghindari pemborosan dan eksploitasi berlebihan. Yang kedua ada pengurangan polusi, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah padat, dan polusi air untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas udara dan air. Kita juga sebagai masyarakat sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, untuk beberapa alasan mengapa kebersihan lingkungan itu sangat penting, yang pertama itu mencegah penyebaran penyakit. Lingkungan bersih, rapi, dan indah, pelestarian alam akan berlanjut dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak buruk lingkungan kotor. Dampak buruk lingkungan kotor terjadi dari lingkungan yang kotor. Banyaknya penyakit dan penyebaran penyakit. Pencemaran air, tanah, dan udara, merusak ekosistem, dan menurunnya kualitas hidup dan kesehatan. Cara menciptakan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, seperti mengelola sampah. Mengelola sampah itu kita dapat memilah atau mendaur ulang yang ada di sekitar kita. Edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Edukasi masyarakat tentang kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman untuk semua. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara kita jangan menggunakan sedotan plastik, atau kita bisa mendaurkan ulang sampah plastik yang ada di sekitar kita. Yang keempat, membersihkan lingkungan secara rutin. Dengan melakukan pembersihan lingkungan secara rutin dan konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman untuk ditinggali. Peran kita dalam menjaga kebersihan. Nah, peran kita dalam kebersihan itu sangat penting, karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap diri kita. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan listrik. Peran kita dalam menjaga kebersihan. Nah, peran kita dalam kebersihan itu sangat penting, karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap diri kita. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan listrik. Jadi di sini ada 3 tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan minim edukasi. Tidak adanya pengolahan limbah yang baik, polusi dari aktivitas industri dan rumah tangga. Lingkungan sebagai warisan masa depan. Bayangkan dunia tanpa pohon rindang yang memberikan keteduhan, tanpa air bersih yang menyegarkan, tanpa udara segar yang menyehatkan. Itulah gambaran suram yang mungkin terjadi jika kita tidak peduli terhadap lingkungan. Lingkungan bukanlah hanya tempat tinggal kita, tetapi juga warisan berharga yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Anak cucu kita berhak menikmati keindahan dan kekayaan alam seperti yang kita nikmati saat ini. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar pilihan,
melainkan kewajiban moral kita. Nah, di sini ada 3 aksi nyata, teman-teman. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, bersihkan lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, menggunakan masker saat polusi udara tinggi, lindungi diri dari polusi udara dengan menggunakan masker. Dan yang ketiga, memilih makanan sehat dan organik, yaitu kurangi konsumsi makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, di sini juga ada lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan saling bergantung satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies, menyebabkan kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, teman-teman, aksi nyata yang bisa kita lakukan itu, yang pertama, melindungi hewan dan tumbuhan langka. Jangan membeli atau memelihara hewan dan tumbuhan langka secara ilegal. Yang kedua, menghindari perburuan liar. Laporkan jika melihat adanya perburuan liar. Dan yang ketiga, menjaga habitat hewan dan tumbuhan. Jangan merusak habitat hewan dan tumbuhan. Lingkungan dan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrim. Untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, aksi nyata yang bisa kita lakukan juga yaitu menggunakan transportasi umum atau bersepeda. Kurangilah penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menghemat energi, yaitu matikan lampu dan perabotan elektronik saat tidak digunakan. Dan yang ketiga, mendukung energi terbarukan, yaitu gunakan energi terbarukan seperti energi surya atau angin. Jadi, untuk kesimpulannya, kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, mulailah kesadaran tersebut dari diri sendiri dan tularkan ke lingkungan sekitar. Demikian materi dari saya mengenai peduli lingkungan. Saya berharap dengan penjelasan tadi, kita bisa sadar akan kebersihan lingkungan sekitar kita.